Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marhaban ya syahrul Ramadan. Hadirin yang berbahagia, banyak mubaligh, banyak ustaz sebelum memberikan ceramahnya mereka selalu berwasiat takwa. Padahal dia lupa tidak pernah memberikan definisi takwa. Bagaimana cara kita bertakwa, apa manfaat kita bertakwa, dan bagaimana akibatnya jika kita tidak bertakwa. Kalau ini kita tidak bisa memahami bahasa orang non-Muslim, tidak akan pernah kita bertakwa. Sholat kita tidak akan pernah khusyuk, puasa kita tidak akan pernah khusyuk, zakat juga tidak akan pernah khusyuk, dan naik haji juga tidak akan pernah khusyuk. Takwa adalah sebuah bangunan. Takwa ibarat sebuah rumah. Jika ingin rumah kita kokoh, tentunya harus didukung dengan fondasi yang kuat, dinding yang kuat, dan atap yang kuat. Begitupun juga dengan takwa. Bangunan takwa akan berdiri dengan tegak jika fondasinya kuat. Apa fondasi takwa? Fondasi takwa yang sesungguhnya yaitu adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya hadirin yang hadir di sini sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi apakah syahadat yang kita ucapkan sudah mendapat restu dari Allah? Apakah asyhadu kita sudah ma'rifat dan tasdik? Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu adalah mengetahui, bahasa orang namanya apakah kita ini sudah tahu kepada siapa asyhadu kita? Urang geus nyaho kasaha nu arti asyhadu itu. Kalau kita tidak kenal, kita tidak akan menjalankan perintah-perintahnya dan tidak akan meninggalkan larangannya. Makanya itu, supaya asyhadu kita mendapat gelar ma'rifah, kita yang pertama harus tahu, harus nyaho. Ya, kalau sudah nyaho, sesuai dengan ciri-cirinya, Allah itu wujud tidak baku, mukhalafatu lil hawadisi, ya binafsihi, itu sifat-sifat Allah. Seperti orang kaya terang gula teh amis, lain gula teh asin. Berarti orang cara apa? Gula. Kumaha rek percaya, kumaha rek yakin. Anu kedua, ciri. Aku berarti sudah ada ya. Yang kedua, ciri ma'rifat itu harus sesuai dengan sifat-sifatnya. Kita mengenal zat Allah itu, yang mengatakan bahwa Allah dalam Asmaul Husna yang
ya Kudus, ya Aziz, apakah itu kita sudah kenal semua? Sehingga kalau kita tidak memahami ini, kita bisa saja tergelincir. Berarti Allah itu banyak ya, kalau kayak begitu. Kemudian yang ketiga, ciri kita sahadatnya sudah marifat itu kita sudah mengetahui aturan-aturannya atau dalil-dalilnya. Nah itu baru mendapatkan dengan makrifat. Ya. Kemudian syarat yang kedua, supaya syahadat kita itu diridhoi oleh Allah itu kita harus mencapai derajat tasdik. Apa itu tasdik? Tasdik itu benar. Yang pertama tadi marifat kita tahu, kemudian tasdik itu rukun tasdik. Rukun itu adalah kemestian yang harus kita lakukan. Gagal rukunnya tidak sah itu perbuatan. Rukun tasdik yang pertama itu adalah dia mengetahui kemudian menerima. Ya, kita udah percaya terus mengetahui. Seperti bapak ibu, saya percaya itu istri saya, cek saya itu percaya. Kalau menurut saya mengetahui itu istri saya, berarti itu saya tadi belanjaan. Sama dengan Allah. Percaya saja tidak cukup. Bagaimana supaya kita percaya? Ini Pak Ilham datang tenis, rancucuk kehujanan. Cek Pak Ilham terhujan badan pasir layu. Kita percaya omongan Pak Ilham? Percaya, tapi kita milu hujanan itu. Itu berarti orang percaya itu cantik lakukan, makanya iman teh tidak cukup percaya, tapi perlu tasdik bil qauli. Apa yang harus ditasdikan, apa yang harus diyakini? Ya, gampang diucapkan iman tasdik bil qauli, iqrar bil lisan, amal bil arkan. Kemudian ikrar bil lisan. Apa ini ikrar bil lisan? Zikir. Ya. Zikir ini yang paling afdol adalah yang sebaik-baiknya afdol zikri fa'lam anahu, bukan fakul. Fa'lam itu adalah mengetahui. Kita tahu, kita paham. Makna yang kita baca itu sesungguhnya zikir yang paling baik itu. Bukan cuma mengetahui. Mengetahui itu adalah derajat yang paling awal. Membaca jadi tahu. Udah tahu, dihafal. Udah dihafal, diketahui maknanya. Udah diketahui maknanya, diamalkan. Kan banyak yang tahu isi Quran tapi tidak melaksanakan perintahnya, tidak mau hidup di tuntunan Quran. Nah, jadi mumpung mau menjelang bulan Ramadan, mari kita perbaiki lagi syahadat dari kita, supaya puasa kita di tahun ini jauh lebih bermakna. Kemudian, kenapa bunyi syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kenapa tidak subhanallah atau yang lainnya? Kalau kita lihat lagi syahadat ini ada kalimat thayyibah. Syahadat yang kita ucapkan pada saat sholat itu di sana ada mengandung kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah. Sebagaimana Allah telah membuat perumpamaan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24. Di situ Allah mengatakan dan telah membuat perumpamaan seperti tubuh yang baik, akarnya menancap kuat di bumi dan batang-batang yang menjulang ke dalam. Nah, itulah perumpamaan yang Allah maksudkan itu ini, la ilaha illallah.
bagi tadi. Jadi bangunan takwa akan kokoh kuat jika fondasinya kuat. Fondasinya adalah tauhid. Tauhid itu adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dinding takwa adalah iman. Dan atap takwa adalah ilmu. Jadi takwa kita akan muncul jika kita punya tauhid yang kuat, iman yang hebat, ilmu yang hebat. Karena di dalam la ilaha illallah, kalau sama iman aja tidak akan terbongkar, tapi dibongkarnya maknanya itu melalui ilmu. Di dalam la ilaha illallah itu terdapat kalimat thayyibah. Ada 4 makna yang tersirat dalam kata la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha maujuda illallah. Tiada zat, tiada sifat, tiada perbuatan yang menyerupai Allah. Supaya itu untuk membentengi kita. Membentengi kemana? Membentengi ke syirik. Musyrik pekerjaannya. Ya, karena syirik ini dosa yang tidak akan diampuni. Syirik ini ibarat kita mati kelindes setum. Bangkainya juga tidak beraturan. Kalau syirik kecil sama seperti kita mati tabrak mobil. Ya mending lah, matinya mah tetap konyol gitu kan. Tapi bangkainya masih bisa kita kubur. Nah, makanya jangan sampai ngegejlik bahasa Sunda, bahasa di Majalengka, perkuat tauhid kita, karena ngegejlik dina tauhid ini lebih bahaya daripada kita ngegejlik di syariat. Ketinggalan sholat bisa kita pondok, bisa jamaah, tinggalan zakat bisa kita zakat pada saat kita mendapatkan panen. Jadi makna yang pertama itu la maujuda illallah. Tidak ada lagi zat, tidak ada lagi sifat yang sempurna, tidak ada sifat yang menyerupai Allah. Kalau Allah Maha Murah, ya, Bapak juga yakin ke anak-anaknya murah, tapi Maha Murah Allah itu jauh lebih dari rasa murah kita kepada anak kita. Allah itu bersifat kudrat itu kuasa, berkehendak. Tapi kadang-kadang kita kalah sama cucu-cucu. Pas azan, cucunya bilang, "Aki antar ke Indomaret, tak indit heula ke Indomaret." Sok, lagi jelik dari kandinya. Ya, kita ngaku Allahnya, tapi eleh-eleh bukan hayang lucu. Makna yang kedua adalah la ma'buda illallah. Tiada lagi ayat wajib disembah, an wajib diibadahan ing Gusti Allah. Tapi desakan di ayat Allah diaku, tapi kadal matang mereka diibadahan. Jika dalam matang mereka sadiakeun surutu, sadiakeun hulu domba, digugu geningan. Berarti la ilaha illallah dan pancek. Kemudian yang ketiga, la matluba illallah. Tidak ada lagi aturan, tidak ada aturan orang baru di Korea yang akan kita pelajari angin atau selain aturan dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah hadis. Ya. Tapi kan desa ketik ayeuna jalmi ini ayeuna Al-Quran mah hafal cangkem banyak habis, tapi gini di rumah tojaiyah sareng tuntutan Quran. Kemudian makna yang keempat adalah la maqsuda illallah. Ibadah yang kita lakukan itu adalah tiada lain ingin mendapatkan keridhaan Allah. Gitu ya. Jadi kalau ini sudah ada, asyhadu kita sudah pancek,
sudah kuat, saya yakin akan muncul derajat takwa. Takwa itu adalah menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi semua yang Allah larang. Ini adanya di mana semuanya? Di dalam Al-Quran. Tinggal ada kemauan kita untuk mengkaji Al-Qurannya. Kalau tidak bisa tanya ke yang tahu, yaitu para ulama. Ya. Jadi sekali lagi, takwa akan muncul jika ada fondasi yang kuat, yaitu tauhid yang kokoh, tidak goyah, kemudian iman yang tebal, dan ilmu yang hebat. Sholat, zakat, puasa itu furnitur dalam sebuah rumah, aksesoris. Tanpa ada tauhid yang kuat, sholat kita tidak akan pernah khusyuk, zakat kita tidak akan pernah khusyuk, puasa kita tidak akan pernah khusyuk. Puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mumpung kita menjelang Ramadan, mari kita perbaharui tauhid kita supaya keimanan kita terus bertambah. Karena iman itu sifatnya yazid, yang terus ya, naik. Saya lagi bukan maksud ini, tentu saya saja. Ada Ramadan, selamat datang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan kali ini yang juga nanti hari. Mari siapkan keimanan dan ketakwaan dalam menyambut Ramadan. Meskipun wanafsi kita Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.